Sudah 3 tahun dua bersaudara ini tidak makan daging. Karena kelaparan, mereka pergi ke kuburan untuk mencari kerang. Bencana telah melanda selama 3 tahun berturut-turut. Hampir tidak ada hewan yang hidup di gunung. Hanya kerang di kuburan, yang sangat gemuk. Setelah pulang ke rumah, Wang Erbao memanggang kerang terbesar hingga garing di luar dan lembut di dalam. Tanpa peduli kepanasan, dia melahapnya dengan lahap. Namun Wang Dabao dan ibunya menyadari ada yang tidak beres. Kenapa wajahnya pucat pasi saat makan sate kerang? Wang Dabao mencoba menghentikannya, tetapi Wang Erbao seperti kerasukan, dan langsung memakan tusuk satenya. Tidak hanya itu, dia juga mengambil kuah kerang yang mendidih, dan meminumnya sekaligus. Kuah panas itu membuat mulutnya melepuh. Tetapi dia terus berteriak lapar dan pergi ke dapur. Wang Dabao mengikutinya ke dapur, dan melihat Wang Erbao memasukkan kerang hidup ke dalam mulutnya, dan memakannya mentah-mentah. Wang Dabao tidak tahu harus berbuat apa. Ibunya menyadarkannya, adikmu mungkin kerasukan roh lapar. Cepat panggil Paman Qi. Mendengar itu, Wang Dabao berlari ke rumah Paman Qi. Dia menggedor pintu rumah Paman Qi, dan mengejutkan Masihai yang ada di halaman. Masihai adalah murid Paman Qi. Dengan kesal dia bertanya ada apa. Paman Qi mendengar keributan dan keluar dari rumah. Dia meminta Wang Dabao untuk mengatur napasnya dulu. Wang Dabao menceritakan tentang adiknya yang makan sate kerang. Paman Qi terkejut mendengarnya, dan meminta Masihai untuk membawa peralatannya, dan ikut dengannya untuk melihat sate apa yang dimakan anak itu. Kemudian Paman Qi pergi ke dapur Wang dan melihat perut Wang Erbao membuncit, dan masih memasukkan kerang ke dalam mulutnya. Paman Qi bertanya dari mana kerang itu berasal. Wang Dabao tidak berani menyembunyikannya, dan menceritakan dari mana kerang itu berasal. Paman Qi marah besar mendengarnya. Kalian hanya memikirkan makan tanpa peduli nyawa. Kuburan itu adalah kuburan massal. Ditambah lagi dengan bencana kelaparan selama 3 tahun. Banyak korban kelaparan yang dikubur di sana. Sepertinya Wang Erbao dirasuki roh lapar. Dia segera menyuruh Masihai membuat formasi 8 paku di depan pintu. Setelah formasinya siap, Paman Qi meminta mereka berdua untuk membawa Wang Erbao keluar. Lalu dia menggigit jarinya, dan menulis jimat petir di telapak tangannya. Jimat petir itu berubah menjadi cahaya keemasan, dan mengenai bagian belakang kepala Wang Erbao. Kemudian, roh lapar keluar dari tubuh Wang Erbao. Roh lapar itu jatuh tepat di dalam formasi 8 paku. Paman Qi membaca mantra dan menarik tali merah. Formasi 8 paku mengikat roh lapar itu. Masihai memberikan tabung bambu kepada Paman Qi. Paman Qi meletakkan cermin bagua di belakang tabung bambu. Seberkas cahaya putih keluar, dan roh lapar itu terhisap ke dalam tabung seperti lumpur. Kemudian Paman Qi memberikan tabung itu kepada Masihai. Masihai menutup tabung itu dengan jimat. Ibu Wang ingin berterima kasih kepada Paman Qi. Namun, di masa sulit ini, ia tak punya apa-apa untuk diberikan. Paman Qi pun berjanji akan menjaga tetangganya, dan meminta wanita tua itu untuk fokus merawat anaknya. Guru dan murid itu pun pulang. Guru, kita sudah bekerja keras seharian dan perut kita lapar. Bagaimana kalau kita makan camilan malam? Yang kau pikirkan hanya makan. Keluarkan jarimu. Sudah berumur 20-an lebih, tapi masih belum dewasa. Saat mereka sedang berbicara, seseorang mengejar mereka dari belakang. Pria itu tampak ketakutan, dan berkata bahwa penjual ikan di pasar terkena penyakit aneh, dan ingin meminta Paman Qi untuk memeriksanya. Ini adalah ikan mas raksasa yang telah hidup selama ratusan tahun. Ia hampir berubah menjadi naga, tetapi ditangkap oleh pria itu dengan jaring. Pria itu memperkirakan ikan itu setidaknya memiliki berat 200 kati, dan berpikir ia akan mendapatkan banyak uang. Namun, tak disangka, ketika ikan itu sampai di pasar, tidak ada yang berani membelinya. Bahkan, para ibu-ibu mengatakan bahwa ikan itu tidak boleh dimakan, dan menyuruhnya untuk melepaskan ikan itu. Liu Er semakin marah mendengarnya. Aku susah payah menangkap ikan besar ini. Kalian menyuruhku melepaskannya begitu saja. Ia pun menyalakan kompor dan merebus air di depan semua orang, dan memakan ikan itu. Namun, tak lama setelah ia makan, badannya terasa sangat gatal, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba dipenuhi sisik ikan. Paman Qi langsung mengerti apa yang terjadi. Ia meminta Masihai untuk mengambil 2 lembar daun willow, dan membaca mantra, sambil mengusapkan daun willow ke matanya. Setelah mata Yin Yang-nya terbuka, Paman Qi melihat ke tempat tidur, dan berkata, "Oh, bukankah ini Babo Ben?" Melihat Paman Qi memiliki kekuatan spiritual, Babo Ben langsung duduk dari tubuh Liu Er. Dengan wajah sedih, ia berkata bahwa ia hampir berubah menjadi naga. Tetapi di tengah prosesnya, ia ditangkap dan dimakan oleh Liu Er. Paman Qi merasa kasihan padanya, dan menyarankan agar Liu Er membuatkan patung untuknya, dan memberikan dupa sebagai penghormatan. Namun, tak disangka, Babo Ben masih ingin terlihat gagah, dan meminta dibuatkan kuil, agar disembah banyak orang. Paman Qi berpikir ia keterlaluan, dan menunjuk ke atap, sambil berteriak, "Bukalah gerbang langit." Tiba-tiba, pusaran air muncul di atap, dan semua peralatan dapur di dalam rumah tersedot ke atas. Babo Ben tidak menyangka Paman Qi memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi ia tetap bersikeras, bahwa jika dibuatkan patung, patungnya harus terbuat dari emas. Masihai mencibir, "Cih,
Makhluk liar sepertimu ingin patung emas? Paman Ki melihat tunggul kayu di sudut ruangan. Bagaimana kalau kita berkompromi? Kita buat patungmu dari tunggul kayu itu. Baiklah, bisakah kau membuatnya terlihat tampan? Setelah sepakat, Paman Ki pun mulai memahat. Dalam sekejap, patung itu selesai. Babo Ben tampak cukup puas. Meskipun ia merasa patung itu tidak seganteng dirinya, tapi bagaimanapun, hanya dewa dan Buddha yang bisa dibuatkan patung. Ia baru berlatih selama beberapa ratus tahun. Bisa sampai tahap ini sudah cukup bagus. Babo Ben berubah menjadi cahaya hijau dan merasuki patung itu. Liu Er pun sadar kembali. Masalah ini sudah selesai. Hari juga sudah mulai malam. Saat guru dan murid sedang berjalan pulang, dua orang berlari dari belakang dan menabrak bahu Masihai. Masihai tidak terima dan memaki kedua orang itu. Namun, Paman Ki merasakan tidak ada aura kehidupan dari kedua orang itu. Melihat ada jejak darah di tanah, Paman Ki membungkuk untuk memeriksanya. Darah itu bukan milik orang hidup. Pasti kedua orang tadi adalah mayat hidup. Mereka berdua hendak pergi melihat lebih dekat. Tetapi beberapa patroli mengejar mereka dari belakang. Masihai menunjuk ke arah mereka. Kapten Liu membawa pasukannya mengejar mereka. Tapi Paman Ki tahu kemampuan patroli itu. Mayat hidup muncul di kota tanpa alasan. Pasti ada seseorang yang mengendalikan mereka. Kemudian, guru dan murid mengikuti patroli ke sebuah gang. Patroli tidak menemukan jejak darah di tanah. Dan langsung mengejar ke arah lain. Guru dan murid mengikuti jejak darah. Sampai di depan rumah Niu Baiwan, orang terkaya di kota. Mereka sedang memikirkan cara memberitahu Niu Baiwan. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari dalam halaman. Melihat situasi ini, Paman Ki melompati tembok saat hendak melihat apa yang terjadi di halaman. Terdengar suara Masihai dari belakang. Guru, tolong aku, biasanya disuruh latihan tidak mau. Sekarang memanjat tembok saja susah. Kemudian, guru dan murid melompat ke dalam halaman dan melihat dua pelayan tergeletak di halaman. Mereka berdua hendak masuk ke dalam rumah untuk memeriksa. Tepat saat itu bertabrakan dengan dua mayat hidup. Salah satu mayat hidup membawa buntalan, dan beberapa permata berserakan di tanah. Melihat itu, Masihai mengeluarkan koin tembaga dan benang hitam dari tasnya. Paman Ki dengan cepat mengikat koin tembaga di kedua ujung benang. Ia memutar benang di tangannya dua kali, dan melemparkannya ke arah mayat hidup. Benang itu melilit tangan mayat hidup dengan tepat. Paman Ki menariknya dengan kuat, dan memutuskan lengan mayat hidup itu. Namun, belum sempat Paman Ki bernapas lega, banyak belatung keluar dari tangan yang putus itu. Guru, apa ini? Menjijikkan sekali. Ini adalah cacing mayat. Kedua mayat hidup ini benar-benar diberi makan seseorang. Saat mereka sedang berbicara, mayat hidup itu mengambil tangannya yang putus dan menyambungkannya kembali. Paman Ki mengerti kelemahan mayat hidup itu dan meminta Masihai untuk mengulurkan jarinya. Tanpa menunggu Masihai bertanya, Paman Ki menggigit jari tengah Masihai. Kemudian, Paman Ki mengoleskan darah ke benang hitam. Guru dan murid masing-masing melawan satu mayat hidup. Paman Ki dengan cepat melemparkan benang hitam ke wajah Jiangxi. Berteriak keras, hancur. Kepala Jiangxi hancur berkeping-keping. Dia khawatir Masihai tidak bisa mengatasinya. Tapi ketika menoleh, ia sangat kesal. Apa yang kau lakukan lagi? Tunggu dan lihat saja pertunjukannya. Gigit aku. Asteris mengejek Asteris. Jiangxi berusaha menerkam, tapi benang hitam mengikatnya hingga terpotong-potong. Masihai merasa bangga dengan triknya yang berhasil. Paman Ki tampak kecewa. Ia menyuruhnya untuk segera mencari patroli untuk membersihkan kekacauan itu. Paman Ki menjelaskan kejadian tersebut, dan secara khusus berpesan kepada Kapten Liu, bahwa tubuh Jiangxi harus dibakar. Setelah itu, guru dan murid bersiap untuk pulang. Namun, ada sesuatu yang Masihai belum pahami. Ngomong-ngomong, guru, mengapa setelah mengoleskan air liurku, serangga di tubuh Jiangxi tidak berfungsi lagi? Dasar bodoh, karena kau memiliki tubuh yang murni. Lalu kenapa tidak pakai air liurmu sendiri? Kau banyak tanya, guru, kenapa kau marah? Tunggu aku, Jiangxi tidak mungkin muncul di kota Qingsui tanpa alasan. Bulan berwarna merah, sepertinya akan terjadi sesuatu yang besar di kota Qingsui. Bayi ini lahir dengan wajah penuh amarah. Tidak hanya itu, mulut kecilnya memiliki dua gigi taring. Beberapa hari yang lalu, kakek Zhu, kepala desa, bertemu seorang pendeta Tao di jalan. Pendeta Tao meramalkan bahwa cucunya akan lahir pada saat Yin. Jika tidak ditangani, keluarganya akan hancur, atau bahkan lebih buruk. Bencana akan menimpa radius 100 mil. Kakek Zhu terkejut. Ia membayar mahal pendeta Tao untuk meminta nasihat. Pendeta Tao memberinya 18 jimat spiritual, dan menyuruhnya membakarnya menjadi abu dan memberikannya kepada putrinya setiap hari. Tapi sekarang, cara pendeta Tao itu tidak berhasil. Tidak hanya putrinya yang tidak selamat, anaknya juga menjadi seperti ini. Kakek Zhu takut bencana akan menimpa keluarganya. Tetapi ia tidak tega menyakiti cucunya. Karena tidak ada jalan lain, ia menyuruh pelayannya untuk membuang anak itu ke hutan. Ia pikir masalah ini sudah selesai. Tetapi beberapa tahun kemudian, hal aneh terjadi di desa. Semua ayam dan bebek di desa mati mendadak dalam semalam. Penduduk desa berkumpul di depan rumah kepala desa untuk meminta penjelasan.
Kakek Zhu hanya bisa menenangkan mereka dan berjanji akan menyelidiki penyebabnya. Tapi ia sangat kebingungan dan tidak menemukan petunjuk apapun. Tiba-tiba, ia mendengar suara kucing liar meaung keras. Kemudian, sesosok kecil melompat ke atas tembok dan menangkap kucing liar itu. Anak itu terlihat memiliki gigi taring dan menggigit leher kucing liar itu. Ketika kakek Zhu tersadar, anak itu sudah menghilang. Tapi dia bisa melihat, wajah anak itu sangat mirip dengan cucunya. Namun tak disangka, cucunya itu menggigit anak orang lain lagi. Keluarga yang anaknya digigit menawarkan hadiah $20 perak untuk menangkap cucunya. Sekarang, para pemburu dari radius 10 mil semuanya naik gunung untuk menangkapnya. Setelah mendengar cerita Tuan Zhu, Paman Qi menyuruh Masihai berkemas dan pergi ke desa Zhu. Agar penduduk desa tidak curiga, Tuan Zhu kembali ke desa Zhu lebih dulu. Paman Qi dan muridnya kemudian menyusul. Guru, apakah benar ada anak yang lahir langsung menjadi Jiangshi? Menurut Tuan Zhu, pendeta tahu itulah yang melakukannya dulu. Anak itu pasti selamat di gunung dulu. Sekarang sedang musim paceklik, tidak ada makanan di gunung. Jadi dia turun gunung dan memakan ternak. Mendengar penjelasan Paman Qi, Masihai merasa sedikit iba pada Jiangshi kecil itu. Dia tahu bagaimana kejamnya para pemburu. Jika tertangkap oleh mereka, anak itu mungkin tidak akan selamat. Memikirkan hal ini, mereka berdua memutuskan untuk tidak pergi ke desa Zhu dulu, tetapi menuju ke hutan tempat anak itu ditinggalkan. Namun, tak lama setelah mereka memasuki hutan, Paman Qi tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di bawah kakinya. Dia melompat mundur, dan berteriak pada Masihai untuk menghindar. Sebuah kayu gelondongan terbang melewati mereka, dan menghantam pohon. Serpihan kayu beterbangan. Masihai terkejut, bagaimana jika itu mengenai wajahnya? Paman Qi mendesak Masihai untuk bergegas. Jika terlambat, mungkin sudah tidak akan terkejar. Mereka berdua melewati berbagai jebakan, dan kemudian menemukan beberapa pemburu di tepi hutan. Ada seekor kambing di kaki gunung di depan mereka. Para pemburu bersembunyi di balik batu, siap menyerang. Kambing itu mengembik, dan sesosok manusia merangkak keluar dari gua. Pemburu yang memegang busur melepaskan anak panah terlebih dahulu. Tetapi Jiangshi kecil itu menghindarinya dengan memiringkan kepalanya. Kemudian dia melompat, dan mencakar wajah pemburu itu hingga berdarah-darah. Melihat rekan mereka terluka, para pemburu lainnya menyerbu. Melihat itu, Paman Qi mengeluarkan koin tembaga dan benang tinta, bersiap untuk menangkap Jiangshi kecil itu. Namun, Masihai menghentikannya, dan mengatakan biar dia yang melakukannya. Masihai kemudian berdiri di depan Jiangshi kecil itu. Para pemburu mengira dia ingin mendapatkan hadiahnya, dan mengangkat senjata mereka untuk menyerangnya. Meskipun Masihai biasanya terlihat santai, dia telah berlatih bela diri dengan Paman Qi selama bertahun-tahun. Dalam sekejap mata, dia mengalahkan semua pemburu, lalu dia perlahan mendekati Jiangshi kecil itu. Dengan tatapan tenang, membiarkan Jiangshi kecil itu tahu bahwa dia tidak bermaksud jahat. Dia perlahan mengulurkan tangannya, dan mengajak Jiangshi kecil itu untuk ikut dengannya. Jiangshi kecil itu mengira dia akan menyerangnya, dan menggigit tangannya, tetapi Masihai tidak bergeming, dan tetap tersenyum. Jiangshi kecil itu tampaknya merasakan kebaikannya, dan mata merahnya perlahan kembali normal. Melihat Xiao Jianghu kembali sadar, Masihai diam-diam mengeluarkan belati dari belakangnya. Ia perlahan memeluk Xiao Jianghu, lalu tiba-tiba menusuk punggungnya. Xiao Jianghu menjerit dan ambruk ke pelukan Masihai. Melihat kejadian itu, Paman Qi meminta Masihai mengurus jenazah Xiao Jianghu. Masihai tiba-tiba terdiam, lalu menggendong Xiao Jianghu menuju kota Qingsui. Setelah Paman Qi melapor ke Tuan Zhu, ia pulang ke rumah dan mendengar Masihai bertanya. Dia baik-baik saja, kan? Guru, kau sudah kembali. Aku mengikuti metode yang kau ajarkan, dan memutus nadi yin-nya. Dia benar-benar seperti anak normal sekarang. Sudahlah, kita sudah lelah seharian. Tidurlah, mulai sekarang. Dia adalah adik seperguruanmu. Nak, mulai sekarang aku akan memanggilmu Xiao Jiang. Malam itu, Xiao Jiang dan Masihai tidur di ranjang yang sama. Namun, saat mereka tertidur lelap, terdengar suara seruling dari luar jendela. Mata Xiao Jiang kembali memerah. Lalu ia mendobrak jendela dan mengikuti suara seruling itu. Sementara itu, Masihai masih tertidur pulas. Paman Qi yang marah menamparkan wajahnya. Guru, kenapa kau memukulku? Xiao Jiang dalam bahaya. Cepat berpakaian dan kejar dia bersamaku. Siapa yang melakukan ini? Kemungkinan besar adalah pentau tua yang mengubah anak itu menjadi Jianghu. Pengemis tua itu benar-benar jahat. Ini adalah dupa pelacak. Lilitkan rambut target pada dupa ini, dan asapnya akan menunjukkan arahnya. Paman Qi dan Masihai mengikuti asap ke sebuah gua. Tanpa disangka, di dalam gua itu terdapat sebuah rumah. Paman Qi membasahi jarinya dan melubangi jendela. Terlihat pentau itu sedang mengagumi emas dan permata curian. Xiao Jiang berdiri di sampingnya. Matanya kembali merah. Benar-benar pentau jahat ini yang berulah. Ayo kita masuk dan tangkap dia. Namun saat itu juga, guci besar di belakang mereka tiba-tiba meledak. Seorang pria gemuk putih besar muncul di hadapan mereka. Paman Qi menyadari bahwa itu adalah mayat air. Ia lalu menuliskan jimat bakar.
dan menempelkannya ke pedangnya. Mayat air itu sudah menerjang ke depan. Paman Qi menusuk lengan mayat air itu dengan pedangnya. Mayat air itu langsung berubah menjadi abu. Saat itu, Masihai merasakan aura jahat di belakangnya. Ternyata Pentau itu keluar dari rumah sambil memegang pengusir lalat. Paman Qi ingin membujuk Pentau itu untuk bertobat. Tetapi Pentau itu tidak menyesali perbuatan jahatnya. Ia malah mengejek Paman Qi yang hanya seorang cenayang kecil. Melihat Pentau itu tidak mau bertobat, Paman Qi mengangkat pedangnya dan menyerang Pentau itu. Namun, Pentau itu hanya mengayunkan pengusir lalatnya, dan langsung menghilang dalam asap. Guru dan murid itu mengejarnya ke dalam rumah. Tetapi rumah itu kosong. Masihai kembali menyalakan dupa pengunci jiwa. Asapnya melayang ke belakang lemari kayu. Melihat itu, Masihai mendorong lemari kayu ke samping. Mereka menemukan sebuah terowongan rahasia yang gelap di belakang. Guru dan murid itu masuk ke dalam terowongan. 15 menit kemudian, sebuah ruang luas muncul di depan mereka. Ada lubang yang dalam di lantai, penuh dengan air hitam keruh. Pendeta Tao itu berada di seberang kolam. Melihat guru dan murid itu mengejarnya, ia berbicara dengan nada menantang. Masihai sangat marah, dan ingin segera menghajar pendeta itu. Namun, Paman Qi menyadari bahwa pendeta itu sudah siap, dan mungkin akan memanggil sesuatu. Pendeta itu mengarahkan pedangnya ke kolam, dan berteriak, "Bangkit!" Tiba-tiba, sesosok zombie berwajah hijau dengan taring muncul dari air. Kali ini, Masihai cukup cerdik. Ia segera menggigit jarinya dan mengulurkan darahnya ke Paman Qi. Namun, ia tidak menyangka bahwa Paman Qi akan mengatakan zombie itu dimurnikan oleh pendeta, sehingga darah yang murni pun tidak akan mempan. Ah, kenapa tidak bilang dari tadi? Sayang sekali, saat ia berbicara, zombie itu sudah menerjang mereka. Paman Qi tidak berani gegabah, dan meminta Masihai segera mengeluarkan jimat guru. Zombie itu tiba-tiba mencakar dada Paman Qi. Paman Qi mengangkat pedangnya dan menangkis cakaran itu dengan susah payah. Sementara itu, Masihai berputar ke belakang zombie, dan dengan cepat, menempelkan jimat ke dahi zombie. Melihat zombie itu tertahan, Masihai menghampiri zombie itu sambil menggerutu. "Berani-beraninya kau melukai guruku. Akan kutiup kau sampai ibumu pun tak mengenali. Di mana granat gunturku?" Sebelum Masihai mengeluarkan granat gunturnya, pendeta itu merapalkan mantra, dan menaburkan segenggam beras ke udara. Masihai akhirnya menemukan granat gunturnya. Tetapi ia tidak menyadari jimat guru di dahi zombie sudah terbakar habis. Melihat itu, Paman Qi segera mencekik leher zombie, dan berteriak agar Masihai menggambar jimat guru yang lebih besar di dinding batu. "Guru, pakai apa aku menggambarnya? Pakai darah yang murnimu." Masihai menelan ludah. Namun, situasinya mendesak dan ia tidak punya waktu untuk berpikir. Ia menggambar jimat di dinding batu dengan gemetar. Meringis kesakitan setiap kali ia membuat goresan. Serangan zombie itu semakin ganas. Paman Qi melihat kesempatan, dan menggambar jimat pemutus roh jahat di pedang kayunya. Lalu, ia mengerahkan seluruh tenaganya dan menusuk zombie itu. Namun, pedangnya tidak melukai zombie itu sedikit pun. Zombie itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan pedang kayu di dadanya patah. Melihat itu, Paman Qi menggunakan mantra 1000 jin. Akhirnya, ia berhasil menusukkan sisa pedangnya ke tubuh zombie. Dengan keluarnya energi spiritual, aura jahat zombie itu berkurang. Sementara itu, pendeta itu berkeringat deras. Sepertinya menderita luka yang sama. Ia menggigit jarinya, bersiap untuk bertarung mati-matian. Paman Qi mengeluarkan koin tembaga dan tinta dari lengan bajunya. Mendengar perintah pendeta itu, zombie itu menerjang Paman Qi. Paman Qi melemparkan koin tembaga, dan melilitkan tinta di leher zombie. Kemudian, ia berbalik dan menggendong zombie itu di punggungnya. Kedua lengannya terjulur ke depan dengan kuat. Dengan bunyi plop, kepala zombie itu terpenggal. Saat itu, Masihai juga telah menyelesaikan goresan terakhir dari jimat roh. Tapi ketika dia menoleh, kepala zombie itu sudah lenyap. Zombie itu sudah aku urus. "Guru, kenapa tidak bilang dari tadi? Lihat, jariku sampai lecet begini. Kalau menunggu sampai kau selesai menggambar, aku mungkin sudah mati." Masihai sangat marah. Dia menendang tubuh zombie itu ke arah jimat roh di dinding batu. Paman Qi hendak menyelesaikan urusannya dengan sang pendeta Tao. Tapi dia mendengar suara ledakan dari belakang. "Jimat apa yang kau gambar?" "Jimat pemisah guru. Yang kusuruh kau gambar adalah jimat penakluk guru." Benar-benar tidak becus. Saat itu, ketika menoleh kembali, sang pendeta Tao sudah meninggal dunia. Masihai menggendong Xiao Jiang di bahunya. Dia mendesak Paman Qi untuk segera pergi. Namun, Paman Qi tidak tega melihat jenazah pendeta Tao tergeletak begitu saja di alam terbuka. Dia meminta Masihai untuk mengurus jenazah pendeta tua itu. Masihai menggerutu. Dia menyeret jenazah pendeta Tao ke sudut gua. Saat menyeret, dia menemukan sebuah buku kuno terjatuh dari tubuh pendeta Tao. Dia membolak-balik beberapa halaman. Isinya tentang metode memanggil roh dan dewa. Tanpa pikir panjang, dia memasukkan buku itu ke dalam tasnya. Dia menutupi jenazah pendeta Tao dengan batu-batu kecil. Setelah selesai, dia mengajak Paman Qi pulang. "Guru, jariku luka. Tidak bisakah kau menggendongku sebentar? Anak muda harus banyak berlatih. Kau salah menggambar jimat hari ini."
Pulang nanti kau harus berlatih 100 kali lagi. Ya Tuhan, nasibku kenapa sesial ini? Paman Ki selalu membakar 3 batang dupa di halaman setiap hari. Dan dia telah melakukannya selama 18 tahun. Tapi barusan, seperti biasa, dia menancapkan dupa ke dalam wadah dupa. Tanpa diduga, dupa itu tiba-tiba patah berkeping-keping. Wajah Paman Ki berubah drastis. Dia segera menyuruh Masihai untuk memeriksa rumah sebelah. Xiao Jiang, yang tidak tahu apa yang terjadi, ikut berlari keluar pintu. Tapi begitu sampai di pintu, dia melihat wajah Masihai semerah monyet. Melihat ke arah pintu, terlihat seorang wanita parubaya, sedang mengarahkan para pekerja untuk memindahkan perabotan ke rumah sebelah. Wanita itu juga membawa seorang putri. Katanya bernama Du Qiuyu. Masihai sedang asyik memandangi mereka. Paman Ki bertanya dari belakang apa yang terjadi. Tapi begitu melihat ada orang yang pindah ke rumah sebelah, Paman Ki langsung panik. Hentikan, ini rumah angker, kalian tidak boleh masuk. Tapi sebelum Paman Ki selesai bicara, Ibu Qiuyu dengan marah menghadangnya. Kumis kecil, siapa yang bicara omong kosong di sini? Aku membeli rumah ini dengan uang asli. Seenaknya saja bilang angker. Saat itu, Qiuyu datang karena mendengar teriakan ibunya. Dia tidak semarah ibunya. Dengan sopan dia bertanya pada Paman Ki apa masalahnya dengan rumah ini. Paman Ki bilang rumah itu sudah kosong selama lebih dari 10 tahun. Siapapun yang pernah tinggal di sana bernasib buruk. Tapi tidak peduli seberapa keras Paman Ki mencoba meyakinkan, Ibu Qiuyu tetap tidak percaya. Tak berdaya, Paman Ki mendorong pintu dan masuk ke halaman. Dia ingin menjelaskan tentang rumah itu kepada Ibu Qiuyu. Paman Ki menunjuk ke atap dan meminta Ibu Qiuyu untuk melihat. Saat itu musim panas dan seharusnya tanaman tumbuh subur. Tetapi rumput di atap tampak layu dan tidak bernyawa. Kemudian, Paman Ki menginjak tanah dengan kakinya. Tanah itu mengeluarkan bau busuk. Sesekali, hewan-hewan kecil merayap keluar dari tanah. Paman Ki ingin melanjutkan penjelasannya. Tetapi Ibu Qiuyu malah mendesak para pekerja untuk terus memindahkan barang. Tidak hanya itu, dia juga membentak Paman Ki. Melihat hal ini, Paman Ki dengan marah berbalik dan kembali ke rumahnya. Setelah para pekerja pergi, Ibu Qiuyu mulai membersihkan rumah. Namun saat itu, terdengar jeritan putrinya dari dapur. Ibu Qiuyu mengambil gunting dan bergegas ke dapur. Namun, melihat banyaknya ular dan tikus di lantai, dia tidak tahu harus berbuat apa. Putrinya juga merasa rumah itu angker, dan membujuk ibunya untuk pergi dari sana. Namun, ibunya bersikeras, berpikir bahwa rumah yang kosong terlalu lama, pasti akan menarik ular, tikus, dan serangga. Kemudian, Ibu Qiuyu memanggil petugas kebersihan untuk menangkap atau mengusir ular dan tikus di dapur. Mereka mengusir dan menangkap. Sampai malam tiba, ibu dan anak itu akhirnya tidur. Namun, di tengah malam, putrinya terbangun oleh suara angin di luar. Dia mendongak, dan melihat sesosok bayangan di luar jendela. Ketakutan, putrinya membangunkan ibunya. Namun, ibunya melihat sekeliling, dan tidak melihat apa-apa selain angin. Tetapi putrinya yakin dia tidak salah lihat, dan memaksa ibunya untuk keluar dan memeriksa. Dengan enggan, ibunya memakai sepatunya, dan menemukan banyak ular merayap di lantai. Melihat ular-ular itu akan merayap ke tempat tidur, ibunya mendapat ide. Dia meletakkan selimut di lantai. Namun, begitu ibu dan anak itu sampai di pintu, mereka melihat seorang wanita berbaju merah menghalangi pintu. Xiao Hong menerjang mereka, dan berubah menjadi asap merah yang masuk ke tubuh ibunya. Kemudian, dia mengeluarkan tawa yang mengerikan, dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigit Qiuyu. Pada saat genting itu, Masihai datang dengan pedang kayu persik di mulut Xiao Hong. Sebelum Xiao Hong sempat bereaksi, Masihai menggunakan jurus petir langit, dan melemparkannya jauh. Lihat aku, Pendeta Tao, akan menangkapmu. Jangan, dia ibuku. Sesuatu merasuki tubuhnya. Tenang saja, aku tidak akan menyakiti ibu mertuaku. Melihat Masihai berpura-pura, Xiao Hong meledakkan energi yin dari tangannya. Dia seperti penyedot debu, menghisap semua genteng dari atap. Dengan lambaian tangan kecilnya, genteng-genteng itu melesat seperti hujan panah ke arah Masihai. Melihat itu, Masihai merapalkan mantra dengan jarinya. Jalan besar tak terbatas, hanya hati dan jiwa. Kaki menginjak bagua, alam semesta tetap. Ki pelindung tubuh, kincir angin besar. Masihai berubah menjadi kipas angin, menjatuhkan semua genteng yang terbang ke arahnya. Memanfaatkan momen saat Xiao Hong tertiup angin, dia mendorong Xiao Hong keluar dari tubuh Qi Yue dengan satu telapak tangan. Ibu Qi Yue sadar kembali dan sangat ketakutan. Sambil mendorong Masihai, ia menyuruhnya untuk segera menangkap Xiao Hong. Ibu mertua, bukan, Bibi, ilmu saya masih rendah. Saya takut tidak bisa mengalahkannya. Lalu siapa yang bisa mengalahkannya? Untuk hal ini, mungkin kita harus meminta bantuan guru saya. Ibu Qi Yue langsung mengerti. Ia langsung berlutut di kaki dinding, meminta maaf kepada Paman Qi melalui dinding. Sementara itu, Xiao Hong sudah pulih, dan menerjang mereka bertiga sambil tertawa melengking. Mereka bertiga tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba beberapa kertas kuning melayang dari atas dinding. Paman Qi terlihat melayang di udara, mengenakan jubah kuning, agak mirip dengan Paman Ying. Ibu Qi Yue menghampiri Paman Qi.
dan memintanya untuk berhenti bergaya, dan segera menangkap Xiao Hong. Namun, Paman Qi mengatakan menangkapnya tidak sulit. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Ibu Qi Yuyue yang hanya menginginkan keselamatan, langsung setuju. Mendengar itu, Paman Qi maju sambil menghunus pedangnya. Xiao Hong menerjang Paman Qi sambil meraung. Tetapi Paman Qi hanya melepas jubahnya. Dia membalik jubahnya dan mengibaskannya. Jubah itu langsung berubah menjadi lubang tanpa dasar. Xiao Hong tidak sempat menghindar, dan masuk ke dalam jubah itu. Kemudian Paman Qi menarik jubahnya, membungkus Xiao Hong seperti bola. Masihai bertanya bagaimana cara menangani benda ini. Xiao Jiang muncul di atas dinding sambil membawa guci. Paman Qi mengambil guci itu, dan menyegel bola itu di dalamnya. Lalu ia melemparkannya ke Masihai, dan memintanya untuk meletakkannya di aula pemeliharaan barang antik untuk dibacakan mantra. Masihai agak bingung, Xiao Hong sudah berada di sebelah selama bertahun-tahun. Mengapa Paman Qi tidak menangkapnya lebih awal? Dan Paman Qi bilang ada harga yang harus dibayar untuk menangkapnya. Tapi tampaknya tidak ada harga yang dibayar. Namun saat itu juga, seluruh rumah runtuh dengan suara gemuruh. Masihai tidak mengerti, mengapa rumah itu runtuh setelah Xiao Hong ditangkap. Karena Xiao Hong menempel di balok rumah ini. Lalu kenapa kau tidak menangkapnya lebih awal? Kapan kau pernah melihat guru punya uang lebih dari 3 yuan perak? Menangkapnya sama saja dengan merobohkan rumah. Harus ganti rugi. Saat keduanya sedang berbicara, Ibu Qi Yuyue datang dan memaksa Paman Qi untuk mengganti rumahnya. Tapi Paman Qi lebih miskin daripada gelandangan. Ibu Qi Yuyue akhirnya membawa Qi Yuyue untuk tinggal di rumah Paman Qi. Guru, aku agak malu. Malu kenapa? Nona Qi Yuyue akan tinggal di kamarku. Aku agak malu pertama kalinya. Apa yang kau pikirkan, bocah nakal? Ibu dan anak perempuan itu akan tidur di kamarmu. Xiao Jiang akan tidur denganku. Kau tidur di lantai saja. Kencan pertama Masihai dengan seorang gadis. Ternyata mengajak gadis itu mencuci baju di sungai. Tapi mereka baru saja menemukan tempat yang cocok dan belum mulai mencuci. Ketika mereka mendengar seseorang berteriak minta tolong di belakang mereka, Masihai berlari ke arah suara itu. Dia melihat seorang anak kecil sedang berjuang di air. Dia dengan cepat melepas bajunya dan berenang untuk menyelamatkan anak itu. Tapi saat dia hampir mencapainya, anak itu tersapu oleh ombak besar. Dia melihat makhluk berlumut hijau muncul di air. Masihai mengenali makhluk itu sebagai Sui Kui. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Sui Kui telah menyeret anak itu ke dalam air. Melihat ini, Masihai juga masuk ke dalam air. Dia melihat Sui Kui sedang berenang menuju sebuah gua. Dia berenang dengan kecepatan penuh ke belakang Sui Kui dan memukul kepalanya dengan pukulan Jingang. Pukulan kepala ini diperkuat dengan segel Jingang. Sui Kui langsung terpental jauh. Masihai memanfaatkan kesempatan itu untuk menggendong anak itu dan berenang ke permukaan. Tapi belum jauh dia berenang, dia merasakan gerakan aneh di air di belakangnya. Dia menggendong anak itu dan tidak bisa menghindar. Dia membiarkan Sui Kui mencakar punggungnya. Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya keluar dari air. Darah langsung mewarnai air menjadi merah. Xiao Jiang ingin membantunya, tapi Masihai berteriak padanya untuk berhenti. Masihai menyerahkan anak itu ke tangan Qi Yuyue. Qi Yuyue langsung meniupnya beberapa kali. Tapi setelah dia berusaha cukup lama, anak itu masih belum juga bereaksi. Tepat ketika Masihai mengira anak itu tidak akan tertolong, anak itu tiba-tiba memuntahkan banyak air. Melihat anak itu sadar, Qi Yuyue segera membantunya duduk. Setelah anak itu pulih, beberapa teman mengantarnya pulang. Saat itu, Masihai merasa pusing. Xiao Jiang dan Qi Yuyue segera membawanya kembali ke rumah Paman Qi. Melihat Xiao Jiang menangis terseduh-seduh, Paman Qi langsung panik. Lalu dia melihat luka di punggung Masihai yang mulai mengeluarkan darah hitam. Melihat Masihai pingsan, Paman Qi segera menyuruh Xiao Jiang mengambil kotak obat. Dia menaburkan obat rahasia khusus di lukanya. Setelah asap hitam menghilang, Masihai mengerang dan tersadar. "Sihai, bagaimana kau bisa berurusan dengan Sui Kui? Aku pergi kencan di sungai." "Bukan, aku pergi mencuci baju di sungai. Aku melihat Sui Kui menangkap seorang anak." Mendengar itu, Paman Qi menghitung dengan jarinya. Sui Kui itu keluar setiap 7 tahun untuk menangkap anak-anak dan memperpanjang umurnya. Sekarang tepat 7 tahun sejak terakhir kali ia melukai seseorang. Masihai tampak kesal dan ingin mengalahkan Sui Kui itu. Tapi karena terlalu bersemangat, lukanya di punggung terasa sangat sakit. Meskipun Sui Kui itu tidak terlalu kuat, tapi ia bersembunyi di dalam air. Jadi sulit untuk dihadapi. Jadi, biarkan saja dia menyakiti orang? Tidak juga. Sekarang kau tahu sarangnya. Aku akan memasang formasi penangkap naga. Setelah kau pulih, kau bisa turun dan menangkapnya. Guru, kenapa kau tidak langsung menangkapnya? Ah, gurumu ini takut air. Malam itu, Paman Qi mendayung perahu ke tengah sungai Kingsui. Dia mengikat 8 cermin teratai dengan tali merah. Satu persatu dimasukkan ke dalam air. Disusun dalam bentuk bagua, dengan pantulan cahaya bulan di cermin. Terbentuklah formasi penangkap naga di permukaan air. Formasinya sudah jadi, tapi Paman Qi masih khawatir. Formasi penangkap naga hanya bisa bertahan 7 hari. Bisakah Sui Kui ditangkap atau tidak? Tergantung pada Masihai.
Selama beberapa hari berikutnya, Ma Sihai sangat bersemangat. Di satu sisi, dia menyimpan dendam. Di sisi lain, dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada Nona Qiuyu. Melihat Ma Sihai sudah siap, Paman Qi memintanya untuk meminjam mutiara anti air dari Baboben. Lalu dia mengeluarkan cambuk yang terbuat dari ranting willow dan bulu ayam untuk melawan Sui Kui di bawah air. Kemudian Ma Sihai menemukan patung Baboben, tapi dia memanggilnya beberapa kali, dan Baboben tidak menjawab. Ma Sihai mengeluarkan pisau dan berpura-pura akan menebasnya. Baboben ketakutan dan segera muncul. Ma Sihai langsung mengatakan ingin meminjam mutiara anti air. Tapi Baboben terkejut. Dia langsung melambaikan tangan dan berkata, "Tuan, tidak bisa." Melihat dia menolak, Ma Sihai mengangkat pisaunya lagi. Baboben langsung tersenyum. Dia bertanya untuk apa Ma Sihai meminjam mutiara anti air. Setelah mendengar bahwa itu untuk menangkap Sui Kui, Baboben langsung marah. "Jangan, Guru Ma, Sui Kui itu sudah berlatih selama 100 tahun. Aku sering diganggu olehnya di Sungai Qingsui. Lebih baik kau jangan memprovokasinya. Karena kau juga pernah diganggunya. Kau seharusnya meminjamkannya kepadaku untuk membalas dendammu." Baboben berpikir itu masuk akal. Lalu dengan berlinang air mata, dia memuntahkan sebuah mutiara dari mulutnya. Dia memberikan mutiara itu kepada Ma Sihai, memintanya untuk menelannya selagi hangat. Melihat itu, bulu kuduk Ma Sihai berdiri, tapi memikirkan Sui Kui yang jahat itu. Dia menahan rasa mual dan menelannya. Saat dia hendak pergi, Baboben menghentikannya lagi. "Guru Ma, ada sesuatu yang lupa kukatakan. Sui Kui dirasuki oleh Yuan Hun dari makam kuno di dasar sungai. Untuk mengalahkannya, kau harus menghancurkan Yuan Shen-nya di makam kuno." "Baiklah, terima kasih atas informasinya. Semoga berhasil." Kedua saudara seperguruan itu tidak berani menunda. Mereka berlari ke Sungai Qingsui. Mereka melihat Sui Kui mencoba keluar dari permukaan air beberapa kali. Tapi Paman Qi memaksanya kembali dengan bom guntur surgawi. Paman Qi mengawasi permukaan air, mencari jejak Sui Kui. Tapi tiba-tiba ombak besar membalikkan perahu kecil itu. Melihat itu, Ma Sihai langsung terjun ke air. Dengan mutiara anti air, dia tidak hanya bisa bernapas di bawah air, tetapi juga merasa seperti tidak ada hambatan. Dia menyelamatkan Paman Qi lebih dulu. Melihat Sui Kui datang, dia langsung mencambuknya. Tak disangka, cambuk itu sangat kuat. Dengan sekali cambuk, tangan Sui Kui putus. Ma Sihai memanfaatkan kesempatan untuk berenang ke permukaan. Tapi saat menoleh ke belakang, tangan Sui Kui tumbuh kembali. Dia menyerahkan Paman Qi ke Xiao Jiang, dan kembali untuk melawan Sui Kui. Ma Sihai memegang cambuk willow tanpa rasa takut. Manusia dan monster itu bertarung sengit di bawah air. Dia mencambuk mulut Sui Kui, merontokkan 3 gigi depannya. Sui Kui terjebak di bebatuan dan tidak bisa bergerak. Ma Sihai merasa dirinya sangat keren. Saat dia hendak menghabisi Sui Kui tiba-tiba berteriak. Banyak ikan mengepung Ma Sihai, dan Sui Kui melarikan diri kembali ke sarangnya.